Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Dewi masih ngobrol nih. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Waduh, kurang terdengar nih suaranya nih. Sepertinya Bapak kok belum mendengar, menggelegarnya itu belum ada nih kelas ini nih. Ayo, Bapak ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, gitu dong. Semangat kan? Hari ini bakal semangat banget nih kita belajar nih. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa. Tangannya di atas, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, doa ini buat apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, jadi doa itu untuk memperlancar dan mempermudah dan memperberkah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, biar kita makin semangat lagi, Bapak ada namanya satu tepuk. Namanya tepuk semangat. Jadi gini ya, tepuk semangat. Semangat. Bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama, kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Tahu nggak? Nah, ini KD-nya. Nah, sudah membaca kan KD-nya apa? Tapi sebelum kita memulai, kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Buka Al-Quran semuanya, surat Al-Hujurat ayat 6. Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak celaka kan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Shadaqallahul azim. Nah, tadi ada artinya tentang berita. Ya, benar banget. Kita hari ini akan belajar tentang berita. Apa sih berita itu coba? Ada yang tahu nggak berita itu apa? Apa? Oh iya benar. Berita itu yang ada di koran. Bapaknya sering baca koran kan? Nah, di koran tuh kayak berita juga. Apa ada lagi? Nah, boleh. Benar juga. Tapi kita di sini nanti kita nggak cuma bahas tentang berita, tapi kita bahasnya adalah tentang iklan yang ada di berita-berita itu. Iklan. Nah, iklan itu dibagi jadi dua anak-anak. Ada iklan media elektronik dan iklan media cetak. Dari media cetak dulu deh. Tadi Bayu kan bilang
bapak saya sering baca koran. Nah, itu salah satu contoh media cetak. Tapi sebelum ke contoh, bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. Iklan memiliki unsur-unsur seperti berikut ini. Yang pertama, nama produk. Kemudian ada gambar yang menarik. Kemudian ada kalimat-kalimat iklan, kalimat cinta. Kemudian ada keunggulan produk dari iklan tersebut. Habis itu ada harga-harganya. Kayak di warung Bu ini, kayak gitu ada harganya. Terus biasanya ada nomor teleponnya. Kayak nomor telepon di bawah ini. Nah, tahu kan? Habis itu ada alamat pengiklanan. Nah, itu unsur-unsurnya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan dan memberikan contoh-contohnya, apa coba perbedaan isi dari media iklan elektronik dan media iklan cetak? Oke, Bapak kasih tahu sedikit aja ya. Nanti kalian bisa mencari sumber-sumber lain. Dari bapaknya Bayu, dari bapaknya Nika, dari ibunya Reza. Bisa kan? Nah, jadi perbedaannya adalah satu, media cetak itu iklannya bersifatnya tertulis. Yang di koran-koran, yang di majalah-majalah itu tuh tertulis. Pertama. Kedua, bahasanya harus formal. Ketiga, banyaknya tuh ditemuinnya tuh di majalah, koran, atau tabloid. Habis itu, jenis iklan ini, yang keempat ya, jenis iklan ini hanya bisa dibaca aja. Kemudian, jumlah kalimatnya sedikit karena dibatasi oleh kolom dan tata letak di suatu majalah atau koran atau tabloidnya. Kemudian dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Nah, itu ya. Itu tadi apa? Iya, bener banget. Iklan media cetak. Nah, bagaimana dengan iklan media elektronik? Nah, iklan media elektronik itu bersifatnya lisan. Kemudian bahasanya itu gak harus formal, non formal juga boleh. Yang kayak di Shopee gitu, Shopee COD. Nah, itu elektronik. Kemudian menggunakan kalimat yang singkat, jelas, padat, dan bisa didengar. Kayak tadi, Shopee COD. Nah, itu iklan juga. Nanti kita bahas. Dan biasanya memiliki gambar bergerak. Nah, siapa yang sering main YouTube? Nah, itu tuh banyak tuh. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Oh, Reza paling tahu tuh. Kemudian iklan hanya berlangsung saat itu aja. Jadi nggak bisa disimpan-simpan iklannya. Di situ aja tempatnya. Udah. Terus ada yang terakhir nih. Ini yang terakhir nih. Banyak ditemukannya nih di televisi, di radio, di HP, di Android segala macam. Tuh. Nah. Kemudian contoh-contohnya nih. Oke. Contoh media cetaknya. Ada yang bisa nyebutin nggak nih? Apa Dun? Ah iya, bener banget kata Duna. Media elektronik nih yang pertama, yang cetak dulu nih, yang cetak. Kata Duna majalah. Iya, ibunya sering baca majalah Umi kan? Atau Duna punya majalah Dodo. Nah, apalagi? Iya, Kuntoro. Iya, bener banget. Bapaknya pasti sering baca koran, ya kan? Ya, bener banget. Kemudian itu ada koran. Selain majalah, ada koran. Terus biasanya yang di toko-toko yang biasanya nyebarin apa tuh di pinggir jalan? Yang Vivo. Apa? Ya, bener banget. Brosur. Brosur juga tuh termasuk. Nah, itu media-media cetak. Ada lagi nih yang biasanya gede di pinggir jalan. Apa? Baliho, spanduk. Itu media-media cetak. Itu media-media cetak. Nah, terus tadi ada berapa? Udah berapa? 5, 6. Nah, itu nanti dicatat ya. Nih, semua ada dirangkum di sini. Nah, kemudian ada media cetak, media online, elektronik, online atau elektronik. Coba, siapa yang bisa nyebutin? Gantian, selain Duna, Reza, jangan kalian terus. Ya, Bayu, apa? YouTube, ya, YouTube juga boleh. YouTube banyak kan? Coba apa yang contoh-contohnya? Nah, iyalah. Kayak gitu lah, ada yang Shopee, ada yang game, ya kan?
Kalian sering main game, ada iklannya, itu juga bisa. Dari televisi, radio, dan elektronik dan media internet lainnya. Tapi kalau di chat di online di elektroniknya ada 3, dibagi 3 lagi. Jadi ada yang bisa dilihat seperti di YouTube, di TV, ada yang cuma bisa didengar yang ada di radio, dan ada yang cuma bisa dilihat yaitu di internet. Oke, sudah pada tahu kan nih untuk media cetak dan iklan cetak dan iklan elektronik. Oke, begitu pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, pembelajaran kedua yaitu tentang IPA. Begini kadinya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sistem pencernaan pada organ hewan. Nah, sebelum itu ada baiknya semua membuka Al-Qur'annya, surat An-Nahl ayat 5. Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagaimananya kamu makan. Shadaqallahul adzim. Nah, pada hari ini kita kan akan mempelajari yang pertama, sesi pertama adalah pencernaan organ pada hewan. Nah, yang akan kita ambil contohnya adalah hewan ruminasia. Apa sih hewan ruminasia ini? Hewan ruminasia adalah kelompok hewan mamalia yang melahirkan yang biasa memakan 2 kali dan disebutnya adalah memamah biak. Contoh hewan-hewan tersebut ada sapi yang kemarin kurban, ada kambing, ada domba, ada kerbau, ada kijang. Itu adalah hewan-hewan yang memamah biak. Nah, itu pencernaan makanan pada hewan ruminasia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu pencernaan pada rumput. Nah, yang B, fungsi organ pencernaan pada hewan ruminasia. Nah, di sini ada 3. Gigi, lidah, dan saliva. Gigi yang tersusun rapih pada hewan ruminasia berguna untuk memotong makanan dan mengunyah makanan. Lidah berguna untuk merenggut rumput, mengambil rumput yang ada di bawah dan mendorong makanan yang sudah dikunyah untuk menuju lambung. Saliva adalah cairan enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, ada 4 bagian dalam perut sapi. Kalau kita kan sapi itu lebih besar kan daripada kita. Nah, di sana ada 4 bagian. Ada rumen, omasum, abomasum, sama retikulum. Rumen adalah perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian ada retikulum, perut jala. Terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Nah, kan biasanya kan makanan sapi kan di bawah kan. Biasanya kan ada kerikil atau ada batu-batu kecil. Nah, itu tuh di sini dipisahkan. Omasum, perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian makanan masuk ke abosum yang terakhir. Abosum adalah perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Manusia juga punya lambung. Nah, setelah tadi hewan, manusia itu kita akan bahas tentang manusia. Bagaimana kita menjaga pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah memakan makanan alami seperti tumbuhan seperti sayur-sayuran, telur, daging yang masih segar. Kemudian makan banyak serat seperti
buah pir atau buah naga atau sayur. Nah, itu yang serat-serat. Kemudian makan makanan probiotik. Probiotik itu adalah untuk mencernakan dicerna oleh bakteri. Kayak kalian kan ada tahu yogurt. Nah, siapa yang sering makan yogurt atau makan tempe? Nah, itu termasuk mengkonsumsi probiotik. Kemudian adalah untuk meminum air yang banyak. Minum air yang cukup. Itu berfungsi untuk mendukung hati. Biarkan hati kita tuh di dalam filter. Jadi ada racun-racun itu dibersihin pakai air itu. Kemudian berhati-hati untuk dalam mengkonsumsi obat. Jadi jangan sering-sering minum obat. Mendingan kita menjaga pola hidup kita, menjaga pola hidup sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Asik. Ntar kita makan bekalnya nanti ya. Kemudian memperhatikan jam porsi makan. Jadi kalian nih nanti kalau makan tuh jangan pembelajaran pada hari itu harus teratur. Kita cukupkan pagi, sampai siang dan sore. Nah, mohon maaf, Bapak banyak silap. Kita ngobrol sama orang tua kalian, oke? Kalian juga masih tahu orang tua kalian. Berkenan di hati anak sekalian merokok. Bapak mohon agar maaf apa? dan terima agar kasih pankreas tetap sehat. Murid-murid Bapak Karena kalau semua. sering merokok itu nanti dan sampaikan salam kepada orang tua dan pankreatis Bapak sayang kalian pada organ. Oke, sebelum kita tutup ada itu baiknya kita belajar membaca tentang IPA, doa penutup dan al-asyar. Wahid istain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak sebagai guru kalian mohon undur diri dan Bapak mohon keluar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.